Ahli Hukum Pidana dari Universitas Andalas Elwi Daniel dihadirkan kubu Verdi Sambo. Elwi hadir dalam sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ahli Hukum Pidana Elwi Daniel dinilai meringankan dalam sidang lanjutan perkara tersebut. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Elwi mengatakan orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut Elwi, kategori orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Ia menuturkan orang-orang yang termasuk kategori demikian itu yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Elwi Daniel pun mengungkap sejumlah syarat pelaku tindak pidana bisa dijerat pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP. Awalnya tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Rasamala Aritonang bertanya terkait unsur pasal 340 berbeda dengan pasal 338 yang hanya pembunuh biasa. Elwi menjelaskan kriteria pelaku tindak pidana bisa dijerat pasal pembunuhan berencana dengan 3 syarat. Pertama, dalam proses pembunuhan berencana, Elwi menuturkan kehendak pelaku melakukan itu harus diputuskan dalam situasi tenang. Kedua, antara timbul kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan pelaku untuk merenungkan. Hal itu terkait apakah ia akan kembali untuk tak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Ketiga, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga harus dalam kondisi tenang saat melakukan eksekusi. Elwi juga membeberkan perbedaan dari 2 pasal pembunuhan tersebut. Di antara 2 pasal ini terdapat perbedaan yang signifikan terkait dalam unsur kesengajaan. Menurut Elwi, dalam pasal 340 kesengajaan tak berhenti sampai disengaja tersebut dengan sengaja dan dengan direncanakan. Sehingga unsur direncanakan itu merupakan unsur pembeda yang sangat elementer, baik 340 maupun 338. Akan tetapi dalam teori dualistik yang memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dalam proses pembuktian itu harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatannya dibuktikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dibuktikan apakah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak. Nah, kalau seandainya di dalam proses pembuktian terungkap bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dengan demikian unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya unsur melawan hukumnya terbukti, untuk kemudian harus dibuktikan apakah orang ini memiliki kesalahan apa tidak. Kalau seandainya ternyata kemudian sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada dirinya tidak ada unsur kesalahan, maka dengan demikian si pelaku harus dibebaskan dari hukuman. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya azas yang kita kenal dengan sebutan geen straf zonder schuld, atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian juga dikenal dengan prinsip lain yang menyebutkan actus non facit reum nisi mensit rea. Artinya tidak ada satu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum atau dipidana kalau maksud orang itu tidak jahat.